Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Ahbati fillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah adalah Tuhan yang maha tinggi, yang agung, yang besar, dimana setiap kehidupan makhluk-makhluk yang bernyawa Allah Subhanahu wa taala sudah tahu apa yang telah mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa taala dialah Allah yang menciptakan langit, bumi, matahari. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki baik yang di atas, di bawah dan di antara keduanya. Dialah Allah yang memberikan ilmu kepada semua hamba-hambanya. Ahbati fillah rahimakumullah. Hari ini kita akan membahas tentang merayakan tahun baru. Ahbati fillah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Mungkin sebagian di antara kita mengetahui tentang tidak dibolehkannya kita merayakan tahun baru. Namun sebagian lagi mereka tidak tahu tentang bahwasanya merayakan tahun baru adalah salah satu bentuk pemuliaan dan bentuk penghormatan terhadap agama-agama yang bukan agama Islam. Ahbati fillah rahimakumullah. Kita harus mengetahui bahwasanya di dalam agama kita memang kita diperintahkan bertoleransi dengan agama-agama sebelah kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup berdampingan dengan orang-orang non-Muslim pada saat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Di sana di Madinah ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang Nasrani. Namun pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memerintahkan kepada para sahabat untuk tidak mengusir orang-orang kafir, tidak boleh mengganggu mereka, tidak boleh berlaku tidak adil kepada mereka. Begitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya, agar supaya kita tetap menjaga persaudaraan sesama manusia. Tapi ingat bahwa persaudaraan kita terhadap sesama manusia itu hanya hubungannya tentang muamalah. Namun perkara agama kita harus tahu bahwasanya kita tidak boleh menjadi manusia yang bertoleransi terhadap agama tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Madinah, beliau ketika ada orang Madinah, beliau selalu berbuat baik kepada mereka, menyapa mereka, atau orang-orang Yahudi saat itu menyapa Rasulullah SAW. Rasulullah menjawab Assalamualaikum, kata orang Yahudi. Nabi SAW melihat ini dia mengucap salam itu apakah dia bermain-main, apakah dia sungguh-sungguh. Kalau dia sungguh-sungguh, maka Nabi SAW mengatakan Waalaikumsalam. Tapi kalau dia bermain-main hanya untuk memainkan agama, maka Nabi hanya mengucapkan waalaikum. Gitu saja. Nah, ahbati fillah, kita juga harus sadar bahwasanya Islam sudah menerangkan dengan jelas. Rasulullah SAW sudah menerangkan dengan jelas bahwasanya tidak ada hari raya kecuali Idul Fitri dan Idul Adha. Nabi SAW pernah bersabda,
ya bahwasanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, penduduk Madinah memiliki 2 hari raya untuk bersenang-senang dan bermain-main di masa jahiliyahnya. Maka beliau berkata, ya, aku datang kepada kalian dan kalian mempunyai 2 hari raya di masa jahiliyah yang kalian isi dengan bermain-main. Allah telah mengganti keduanya dengan yang lebih baik, ya, bagi kalian. Apa itu? Yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Habati fillah, kita seorang muslim hanya memiliki 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Maka hari raya ini kita harus agungkan, kita harus besarkan, kita harus sampaikan bahwasanya kita ada hari raya. Namun ketahuilah bahwa saudaraku kaum muslimin yang semoga Allah Subhanahu wa taala jaga, adapun hari tahun baru bukan dari agama kita. Tahun baru itu adalah agama yang dibawa oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan Majusi. Ketahuilah di malam tahun baru atau tahun baru, banyak orang-orang muslim tidak mengetahui lambang-lambang yang telah mereka agungkan. Perhatikan ketika malam tahun baru, perhatikan orang-orang Yahudi, mereka lambang keagamaan mereka menyeru umatnya itu dengan menggunakan trompet. Begitu juga dengan orang Nasoro, orang Nasrani, mereka memanggil umatnya dengan membunyikan lonceng-lonceng mereka. Begitu juga dengan orang Majusi, ketika memanggil umatnya, lambang dari agama mereka yaitu dengan api, mereka memanggil umatnya dengan api karena penyembahan mereka dengan api. Alhamdulillah, ini adalah lambang mereka. Lantas banyak kaum muslimin yang tidak paham dan tidak sadar tentang hal ini. Mereka meniup, mereka membunyikan lonceng, dan mereka menghidupkan api petasan, sekaligus dalam satu malam. Mereka memeriahkan hari raya orang-orang kafir. Alhamdulillah. Ini adalah salah satu bentuk kemaksiatan, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan itu lambang Tuhan mereka, sementara kita kaum muslimin tidak sadar dengan hal itu. Kita melakukan atau merayakan dengan hal semacam itu, kita sudah membantu mereka dalam bermaksiat. Na'udzubillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari golongan tersebut atau dari kaum tersebut. Alhamdulillah. Habati fillah rahimakumullah. Dengan hal ini kita bisa mengetahui bahwasanya kita dilarang keras bermaksiat malam tahun baru. Banyak kaum muslimin yang merayakan itu bukan dengan hanya saja menghidupkan malam mereka, tetapi mereka kaum muslimin banyak yang melakukan maksiat di dalamnya, seperti berpacaran, kemudian bergadang malam yang tidak ada manfaatnya, kemudian di situ mereka bermaksiat, zina mata, zina seluruhnya. Na'udzubillah. Wahai kaum muslimin saudaraku, semoga Allah Subhanahu wa taala jaga. Mana hijab kita sebagai seorang muslim? Hati-hati saudaraku seiman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, hatta law dakhalu juhran dhabbin la dakhaltumuh." Rasulullah mengatakan, sungguh kalian akan benar-benar mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga ketika mereka masuk ke lubang dob, wahai saudaraku, lubang dob itu sangat kecil. Apa itu dob? Kalau di sisir Arab, dob itu adalah bihawa,
Kalau kita sekarang ya eh, melihat bob itu adalah seekor biawak. Di padang pasir sana ada namanya bob, itu namanya biawak. Sampai Nabi mengatakan ya, sampai kalian ketika mereka masuk ke lubang bob, kalian pun akan mengikuti masuk ke dalamnya. Maka ketika Rasulullah mengatakan hal ini, para sahabat mengatakan kepada Nabi, qalu man ya Rasulullah, al-yahudu wan nasr? Apakah yang engkau sebut itu ya Rasulullah, orang-orang Yahudi dan Nasrani? Maka Nabi mengatakan, qala faman illahum, kalau bukan mereka siapa lagi? Dari hadis dari Nabi SAW menunjukkan bahwasanya Nabi sudah mewanti-wanti. Karena Nabi tahu bahwasanya akan terjadi pada umatnya. Mereka akan mengikuti kebiasaan orang Yahudi, orang Nasrani. Mereka akan yang mengikuti mereka sampai mereka masuk ke lubang pun kaum muslimin akan masuk ke dalamnya. Habatifullah. Ini terjadi ya di kaum muslimin sendiri. Maka hendaklah kita memperhatikan agama kita, pelajari agama kita dengan baik agar kita tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Yang paling lebih parahnya adalah kita berbuat syirik ya dan meridhoi agama mereka. Nauzubillah. Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain dari itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah ya, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Ahbati fillah, semoga kita ya di malam ini bisa ya fokus dengan keluarga kita. Jangan kita ikuti mereka yang merayakan tahun baru. Kita cukupkan ya dengan keluarga kita seperti biasa ya, laksanakan ibadah-ibadah ya seperti yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, berkumpullah dengan keluarga ya, kita di sana membahas kitabullah dan membahas sunnah-sunnah Nabi Sallallahu